Halo semuanya, kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang hari ini materinya akan diambil dari chapter 6 mengenai inner product spaces. Secara spesifik yang akan kita bahas ini adalah dari subchapter 6.1, yaitu mengenai inner product. Nah, untuk inner product, kita lihat dulu secara umum diberikan definisi satu di sini ya, yaitu bahwa inner product dari suatu ruang vektor real yang kita namai dengan V, yang kita namai dengan V, ini adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan-bilangan real dengan setiap pasangan vektor di dalam V sedemikian sehingga memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Aksioma yang pertama ada UV dalam inner product-nya gitu ya. Jadi kita menotasikan suatu inner product itu ataupun hasil kali dalam itu dengan notasi sebagai berikut. Kita pakai tanda kurung yang seperti ini ya. Jadi artinya adalah inner product antara vektor U dan V. Nah, inner product juga berlaku di dalamnya yang disebut dengan sifat komutatif ataupun nama lainnya adalah aksioma simetri. Yang kedua, berlaku juga additivity axiom, bahwa kalau ada di dalam inner product tersebut ada penjumlahan antara U dan V, ya kan? Terus udah gitu di dalamnya itu adalah inner product antara U dan U plus V dengan W, maka akan berlaku inner product UW ditambah dengan inner product VW, ya. Terus yang ketiga disebut dengan aksioma homogeneity, di mana kalau misalnya kita punya skalar K yang dikalikan dengan U. Nah, kita tentukan inner product dari KU dengan V ini tadi, maka nilainya akan sama dengan skalarnya kita keluarkan, lalu U dan V-nya itu dicarilah inner product-nya. Oke, yang keempat berlaku yang namanya aksioma positivity, bahwa inner product di dalam vektor itu sendiri, let's say namanya vektor V, nilainya akan lebih dari sama dengan 0. Kan? Dan juga case lainnya adalah inner product dari vektor tersebut, vektor itu sendiri akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu adalah vektor 0. Oke. Nah, ruang di mana vektornya ini tadi berlaku di dalamnya itu inner product, kita sebut sebagai ruang inner product yang real, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, inner product ini apa sih, gitu kan? Nah, inner product itu berdasarkan properti ataupun sifat-sifat yang ada di dalam perkalian titik. Yang sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana perkalian titik gitu ya, ataupun dot product. Jadi kita definisikan inner product untuk UV itu sama dengan dot product dari U dan V, ya kan? Yang sama dengan perkalian antara komponen-komponen U dan V yang saling bersesuaian dan kemudian dijumlahkan. Seperti itu ya. Nah, nama lain untuk inner product ini bisa juga disebut sebagai Euclidean inner product dari Rn. Oke, nah jadi sekarang kita mau lihat bagaimana menghitung norm, bagaimana menghitung jarak. Oke, sesuai dengan subchapter 3.2, kalian boleh lihat juga di sana bahwa untuk menentukan norm dari V ini akan sama dengan akar dari dot product di antara V itu sendiri. Oke, nah untuk jaraknya ini diberikan oleh norm dari selisih antara vektor U dengan vektor V. Yang kalau misalnya dicari besarnya, itu akan sama dengan akar dari selisih U dengan V dot selisih U dengan V. Kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang kita punya definisi 2. Definisi 2 ini berkata bahwa jika V adalah sebuah ruang inner product real, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai
ruang hasil kali dalam gitu ya. Nah, maka gitu kan kita punya norm ataupun panjang dari vektor V di dalam V kapital ini tadi yang dinotasikan dengan norm V ya yang terdefinisi oleh bentuk sebagai berikut. Norm V sama dengan akar dari inner product di antara V dengan V. Dan jarak dari dua vektor yang dinotasikan oleh U dan V diberikan oleh DUV sama dengan selisih dari U dan V dalam bentuk norm, dan sama juga ini dengan akar dari inner product selisih U dengan V dengan selisih U dengan V. Ya. Terus udah gitu kita nanti mengenal yang namanya unit vektor. Sebelumnya kayaknya udah dibahas ya bahwa unit vektor itu adalah suatu vektor yang normnya sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya teorema 611. Teorema 611 berkata, jika U dan V adalah vectors di dalam ruang hasil kali dalam real V, dan jika K adalah suatu skalar, maka berlaku 4 ketentuan berikut ini. Oke, yang pertama, untuk norm V lebih dari sama dengan 0, ataupun dia gini ya, ataupun akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V itu adalah vektor 0. Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalau dia 0-nya ditulis tebal berarti vektor 0, tapi kalau 0-nya ditulis biasa berarti maksudnya memang skalar ya, 0 secara skalar. Nah, kedua, berlaku juga di sini bahwa norm dari K dikali dengan vektor V, oke, akan sama dengan mutlak dari K dikali dengan norm dari V. Nah, di sini membedakannya itu adalah K ini skalar, gitu ya. K ini skalar, makanya K-nya pakai tanda mutlak, tapi kalau si V-nya kita tetap pakai tanda norm. Oke. Nah, terus udah gitu, yang ketiga, bahwa DUV akan sama dengan DVU, oke? Karena nilainya akan positif juga, gitu kan. Terus yang keempat, DUV lebih dari sama dengan 0, ataupun akan sama dengan 0. Jika dan hanya jika kedua vektor itu sama, bahwa vektor U akan sama dengan vektor V. Oke ya, bisa ya? Nah, ada istilah selanjutnya yang kita perkenalkan di sini, istilahnya itu adalah weight ataupun berat. Ya. Nah, kalau kita diberikan ada W1, W2, Wn sebagai bilangan-bilangan positif yang real, dan kita sebut sebagai weight ataupun berat, ya kan? Jadi di sini catatannya adalah bahwa W1, W2 sampai dengan Wn ini bukan vektor ya, tapi berat karena dalam bentuk real numbers ataupun dalam bentuk scalars yang nilainya positif. Oke. Jadi jika ada vektor U yang diberikan oleh U1, U2 sampai dengan UN, dan ada vektor V diberikan oleh V1, V2 sampai dengan Vn, dan U dan V ini kedua-duanya adalah vektor di dimensi N, maka berlaku suatu inner product yang melibatkan berat itu tadi. Ya, jadi melibatkan berat itu tadi, maka beratnya itu kita kalikan ke dalam perkalian komponen-komponen U dan V yang saling bersesuaian. Nah, jadi beratnya ya kan dimasukkan ke dalam perhitungan inner product kita. Jadi inner product dari U dan V itu adalah W1 U1 V1 tambah W2 U2 V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Wn Un Vn. Oke. Nah, persamaan ini mendefinisikan suatu inner product dari Rn dan juga ada beratnya, sehingga kita sebut sebagai weighted Euclidean inner product with weights W1, W2 sampai dengan Wn. Gitu ya. Bisa ya? Jadi karena ada si skalar W-nya ini. Sebagai contoh misalnya kita punya ada U sama dengan U1, U2, ada V sama dengan V1, V2 dan merupakan vektor di R2. Kita mau memverifikasi bahwa inner product ya yang ada beratnya itu, yang Euclidean itu yang diberikan oleh persamaan ini
ya kan? Inner product UV sama dengan 3U1V1 tambah 2U2V2 akan memenuhi 4 aksioma yang tadi kita punya sebelumnya. Tentu aksiomanya ini mengenai aksioma inner product. Yang mana itu aksiomanya? Kita mundur dulu bentar ya. Nah, ini aksioma yang tadi ini. Ada simetri aksioma, additivity axiom, homogeneity axiom, dan juga ada positivity axiom. Kita mau verifikasi. So, caranya sebagai berikut. Untuk aksioma pertama, menukar posisi U dan V pada formula yang tadi diberikan sebelumnya itu formula 3, where is it? Wait. Ya, ini formula 3 tadi ya. Menukar posisi U dan V. Apa yang terjadi? Nah, pertukaran antara U dan V ini tidak mengubah jumlah dari perhitungan kita yang ada di ruas kanan. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa inner product UV sama dengan inner product VU. Gitu ya. Terus aksioma kedua. Ternyata kalau misalnya kita buat W-nya itu dalam vektor. Ya, kita buat W-nya dalam vektor. Walaupun tadi sebenarnya udah saya deskripsikan di depan, udah saya declare di depan bahwa W itu bukanlah vektor, namun dalam hal ini kita karena mau membuktikan aksioma, kita sepakati bahwa W dalam hal ini sebagai vektor. Jadi W itu kita definisikan sebagai vektor yang komponen-komponennya adalah W1 dan W2. So, untuk bentuk U tambah V, W yang kita jadikan di dalam suatu inner product memenuhi bentuk sebagai berikut, ada 3U1V1W1 tambah 2U2P2W2. Dari mana datangnya? Kayaknya saya akan tuliskan lagi lah ya ini ya. UV 3U1P1 2U2V2. Oke, ini tadi kita punya di depan ya. Ups. Saya punya penghapus enggak ini ya? Oke, saya akan coret aja deh ya. So, kita punya tadi inner produknya UV kayak gini ya. 3U1V1 3U1V1 kemudian yang satunya tadi 2U2V2 2U2V2 ya. Oke. Nah, ini tadi inner product kita. So, kembali lagi ya. Jadi bentuknya ini kan kayak gini. 3U1V1 tambah 2U2V2. Oke, karena melibatkan ada vektor V di dalamnya, jadi kita kalikan juga dengan melibatkan vektor W di dalamnya, kita kalikan juga dengan W1, kita kalikan juga dengan W2. Oke, terus udah gitu, masing-masing kalikan ke dalam sehingga dijabarkan sebagai bentuk berikut. Oke, 3U1W1 tambah P1W1 tambah 2U2W2 tambah P2W2. Oke. Nah, terus udah gitu kita tuliskan kembali sebagai 3U1W1 tambah 2U2W2 tambah 3P1W1 tambah 2P2W2. Maksudnya ini dipisahkan berdasarkan kesamaan antara komponen-komponennya. U1 dengan W1, U2 dengan W2, kan gitu ya. Terus ada P1W1, ada P2W2. Sehingga dapat dituliskan kembali sebagai inner product dari UW ditambah inner product dari PW. Ya. Oke, jadi terbukti aksioma 2 dan aksioma ketiga itu adalah kalau ada ini ya, skalar ya. Skalarnya ini kan tadi kita ambil K, gitu kan. Nah, jadi KUV itu kita tuliskan kembali sebagai 3 KU1V1 tambah 2 KU2V2. Oke, terus udah gitu K-nya kita keluarkan, KU1V1 ditambah 2U2V2. Atau K-nya ini karena sebagai skalar kita bisa keluarkan juga
Sehingga ini adalah perkalian dari K dengan inner product dari U dan V. Yang keempat, tentu kita membuktikan positivity-nya bahwa inner product di antara vektor yang sama, kita ngambil vektor V, ini akan sama dengan 3V1 V1 tambah 2V 2V2. Oke, yang sama dengan 3V1 pangkat 2 tambah 2V2 pangkat 2, dan ini lebih dari sama dengan 0. Akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V1, V2 sama dengan 0. Oke, pada saat kapan V1, V2 sama dengan 0? Itu berarti bahwa V-nya adalah vektor 0. Ya, oke, ini bisa lah ya. Next, sekarang kita ke aplikasi dari inner product Euclidean yang tadi punya berat itu, ya. Oke, aplikasinya seperti apa? Untuk yang pertama ini saya mengambil contoh, misalkan ada vektor U 1, 0 dan vektor P 0, 1. Ya toh. Ketika kita mengubah, inner product, ketika kita mengubah inner product, maka norm dan jarak di antara vektor-vektor juga akan berubah. Nah, jadi ini yang akan kita tunjukkan. Let's say tadi ada U sama dengan 1, 0 dan ada P sama dengan 0, 1 di R2. Jadi inner product-nya kita bisa tentukan sebagai berikut. Untuk si normnya U ini, normnya U sama dengan 1, sementara jarak antara U dan P diberikan oleh akar 2. Nah, sekarang kita mau ganti. Kita berikan berat di sana. Sehingga inner product dari UV diberikan oleh persamaan 3U1V1 tambah 2U2V2. Nah, akan berbeda norm U-nya dan juga jarak antara U dan P-nya. Mari kita perhatikan di sana. Untuk U-nya, itu kan nilainya diambil dari akar dari inner product U, ya kan ya? Nah, jadi kita mencari akar dari 3 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 0 kali 0. Gitu kan? Karena kan tadi si U-nya ini 1, 0 kan? Jadi makanya seperti demikian. Sehingga hasilnya menjadi akar 3. Sementara jarak antara U dan P diberikan oleh selisih antara U dan P. Oke? Kemudian nanti dicari akarnya. Nah, jadi U dan P. Kita mencari selisihnya, selisih masing-masing komponen yang bersesuaian. Yang pertama adalah 1 kurang 0, dia jadinya 1. Terus udah gitu 0 kurang 1. Hasilnya jadi minus 1. Oke, cari inner product-nya, kemudian dicari akarnya, maka nilainya jadinya sebagai berikut. 3 kali 1 kali 1 tambah 2 kali minus 1 kali minus 1, kemudian cari akarnya, sehingga menjadi akar 5. Oke, jadi ketika kita mengubah si inner product, maka norm dan juga jarak dari vektor-vektor tersebut akan berubah. So sekarang kita mau lihat definisi 3. Definisi 3 ini adalah mengenai unit circles dan juga unit spare. So unit spare ini bayangkan dia sebagai bola yang jari-jarinya adalah 1. Sementara unit circle adalah suatu lingkaran yang jari-jarinya sama dengan 1. Jadi bedain gitu ya. Nah untuk definisi 3 diberikan ada V sebagai ruang dari hasil kali dalam, maka himpunan dari titik-titik di dalam P akan memenuhi norm dari U akan sama dengan 1. Jika norm dari U sama dengan 1, maka U bisa disebut sebagai unit spare atau juga bisa disebut sebagai unit circle di dalam V. Nah, ini contoh 3. Contoh 3 ini memberikan gambaran seperti apa unit circle di dalam suatu R2. Dan ketika kita mengubah weight-nya, apa yang terjadi gitu ya.
Di persamaan pertama untuk unit circle-nya diberikan oleh persamaan U1P1 tambah U2P2. Maksud saya inner product-nya ya. Nah, kemudian di persamaan B, persamaan kedua, kita mengubah weight-nya. Oke, kita mengubah weight-nya sehingga dia jadinya gini. Inner product-nya ya, jadi 1/9 U1P1 ditambah 1/4 U2P2. Oke, nah kita mau lihat apa yang terjadi kalau misalnya diubah beratnya. Untuk yang pertama tadi dia merupakan Euclidean inner product, dan yang kedua adalah weighted Euclidean inner product. So, untuk pertama, yang bagian pertama, U sama dengan XY, maka norm dari U itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan karena kita tahu bahwa unit circle itu jajarnya sama dengan 1, maka kita punya kesamaan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan menguadratkan kedua ruas didapat persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuknya ini merupakan suatu unit circle sedemikian ya. Unit circle ini punya originnya di titik 00. Oke. Nah, untuk bagian B itu persamaannya kita pakai yang 1/9 X kuadrat tambah 1/4 Y kuadrat. Sehingga akar dari 1/9 X kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat sama dengan 1, kita kuadratkan kedua ruas, didapatlah X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Oke, ini sebenarnya adalah sebuah persamaan elips. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang persamaan elips, bisa dilihat di buku kalkulus ya. Bisa dilihat di buku kalkulus mengenai persamaan elips, dan di bagian mengenai potongan ini ya, irisan kerucut. Nanti kalian boleh cari irisan kerucut. Oke, saya nggak akan bahas di sini karena lumayan panjang itu topiknya. Tapi persamaan ini adalah sebuah persamaan elips. Nah, persamaan elips itu ketika dia punya dua jari-jari, jari-jari mayor dan jari-jari minor. Di sini jari-jari mayornya adalah 3 dan jari-jari minornya adalah 2. Oke, jari-jari mayornya 3, jari-jari minornya adalah 2. Oke, nah yang saya mau kasih tunjuk di sini adalah gini. Ketika kita memberikan weight pada suatu persamaan inner product, seolah-olah kita mengubah spare ini tadi, kita mengubah si unit circle ini tadi sedemikian sehingga terjadi distorsi di dalamnya. Oke, seolah-olah kayak kita dari yang tadinya lingkaran seperti ini jadi gambarnya si lingkaran itu jadi melebar gitu kan, melebar ke sebelah kiri, melebar ke sebelah kanan gitu. Oke, yang mau ditunjukkan sebenarnya yang itu. Oke, saya next. Kita berbicara tentang inner product generated by matrix. Dalam hal ini ada U dan P sebagai vektor di dalam Rn. Oke. Dan vektornya itu diekspresikan dalam sebuah kolom. Kemudian kita punya ada matriks A, invertible. Matriks A-nya berukuran N kali N. Maka berlaku bentuk inner product-nya itu adalah inner product UV sama dengan AU.AV. Dan ini juga ya, persamaan ini juga merupakan persamaan yang mendefinisikan suatu inner product yang kita sebut namanya lebih spesifik itu adalah inner product pada Rn yang dibentuk oleh A, di mana A tadi sebagai matriks ya. Terus penulisan lain untuk si U.V itu juga bisa dituliskan sebagai V transpose U. Oke, jadi U.V ini dituliskan sebagai P transpose U. Persamaan sebelumnya itu kita tuliskan kembali bentuknya sebagai berikut, bahwa inner product dari UV sama dengan AV transpose AU. Ataupun kita jabarkan inner product dari UV itu adalah V transpose A transpose AU. Oke, jadi ini bentuk dua-duanya nih saling ekivalen gitu ya. Next.
kita berbicara mengenai matriks yang membentuk weighted Euclidean inner products. Misalkan ada sebuah matriks gitu ya. Matriksnya itu matriks A. Oke, matriks A-nya di sini kita pakai matriks identitas. So A sama dengan I gitu ya. Jadi untuk inner product UV itu kita definisikan sebagai IU.IV sama dengan U.V. Oke. Dan untuk weighted Euclidean inner product-nya, karena sudah melibatkan berat ataupun sudah melibatkan weight di dalamnya, kita tuliskan sebagai W1 U1V1 tambah W2 U2V2 dan seterusnya sampai berakhir di WN UNVN. Oke. Nah, ini si inner product ini dibentuk ataupun dibangun oleh matriks A, ya kan? Oleh matriks A yang dituliskan sebagai matriks dengan matriks diagonal gitu ya, di mana diagonal utamanya itu adalah akar dari W1, akar dari W2, akar dari W3 ini kalau diterusin gitu ya di diagonal utamanya, dan nanti berakhir dari akar dari WN. Oke, jadi menuliskannya itu ataupun mendefinisikannya itu untuk si beratnya ataupun si weight-nya diberikan oleh si matriks A tadi. Oke, dan ini bisa dilihat dengan mengobservasi A transpos A. Oke, di mana A transpos A ini nanti kan hasilnya menjadi matriks A yang diagonal utama akan menjadi satu matriks yang diagonal utamanya itu adalah W1, W2 dan seterusnya sampai dengan WN. Gitu kan ya, karena kan dikalikan. A dengan A transpos sama itu. Ya toh? Jadi kalau dikalikan ya kita menghilangkan tanda akarnya, gitu kan ya. Oke. So, jadi ini tuh konsisten dengan bentuk yang tadi diberikan sebelumnya yang ini. Gitu maksudnya. Saya. Oke. Sebagai contoh misalnya ada sebuah weighted Euclidean inner product yang persamaannya adalah 3U1V1 tambah 2U2V2. So, A-nya itu beratnya kan gitu tadi ya. Beratnya tapi diberikan oleh matriks, dan matriksnya itu adalah suatu matriks yang diagonal utamanya itu semua diisi oleh akar dari W1, akar dari W2 dan seterusnya. Jadi kita isi dengan akar 3, akar 2 pada diagonal utamanya, dan sisanya yang lain kita isi dengan 0. Oke, saya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang standar inner product di matriks yang berukuran N kali N. Misalkan ada U sama dengan U dan V sama dengan V. Oke, kita mengubah U vektor ke dalam U matriks. Kita juga mengubah V vektor ke dalam V matriks. Oke, nah inner product dari U V diberikan oleh trace U transpose V. Oke, dan ini merupakan inner product dari matriks M yang berukuran N kali N. Kita sebut juga sebagai standar inner product. Oke, nah lebih jelasnya kita bisa lihat kalau misalnya ada U tadi yang menjadi matriks dengan anggota-anggotanya adalah U1, U2, U3, dan U4. Kemudian V-nya itu adalah matriks yang anggota-anggotanya adalah V1, V2, V3, dan V4. So, standar inner product-nya kita tuliskan sebagai trace dari U transpose P atau sama dengan, ya masih ingat ya, trace. Oke. Ini sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 dan U4 dikali V4. Oke. Bisa seperti itu juga kan penulisannya. Oke, so yang sebenarnya merupakan dot product ataupun perkalian titik pada entry-entry yang saling berkorespondensi di dalam
kedua matriks tersebut. Oke. Nah, terus untuk norm dari U bisa ditentukan dengan akar dari inner product U terhadap U, ya toh? Atau ini sama dengan akar dari trace U transpose U yang diberikan oleh akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat tambah U4 kuadrat. Kan? Jadi kayaknya ini nggak terlalu susah. Misalkan kita punya sebagai contoh ya, U-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, P-nya adalah min 1, 0, 3, 2. Jadi kalau mau menghitung inner product-nya, cukup pakai yang tadi itu kan ya, kesamaan yang tadi sebelumnya itu, jadi kita kalikan aja nih. 1 kali minus 1, 2 kali 0, 3 kali 3, 4 kali 2. Jumlahkan, dapat hasil 16. Sekarang kalau mau menentukan nomnya bisa juga. Nom U-nya itu adalah akar dari inner product untuk U terhadap U, ataupun sama dengan akar dari trace U transpose U. Nilainya sedemikian, jadi 1 kuadrat tambah 3 tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 30. Demikian juga untuk Pi-nya, ya kan? Kita bisa ngitung dengan menentukan akar dari minus 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini menjadi hasil akhirnya adalah akar 14. Saya. Oke. Terus yang tadi itu di matriks, sekarang kita berbicara di polinomial. Let's say kita punya polinomial P yang didefinisikan sebagai A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya sampai berhenti di ANX pangkat N. Terus kita punya polinomial lain yang kita notasikan dengan Q. Q-nya itu adalah B0 tambah B1X tambah dan seterusnya nanti berakhir di Bn X pangkat N. Oke, kedua-duanya ini merupakan polinomial di Pn, ya di Pn. Kemudian ada formula ataupun ada rumus di bawah ini yang mendefinisikan suatu inner product dari Pn. Oke, bentuknya ini. Inner product PQ sama dengan A0B0 tambah A1B1 sampai dengan seterusnya ANBN. Ini kan sebenarnya dot product antara koefisien-koefisien yang bersesuaian aja gitu kan ya. Oke, so bagaimana dengan nomnya? Nomnya ya kita bisa hitung dengan akar dari kuadrat masing-masing koefisiennya. Gitu. Saya. Nah, satunya lagi itu adalah kalau misalnya kita melibatkan ada X0, X1 sampai dengan Xn sebagai angka real yang berbeda. Ataupun kita namai dengan sample point, titik sampel. Ya, di sini kita udah melibatkan X0, X1 dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka inner product-nya itu, inner product antara P dan Q-nya itu diberikan oleh Px0 Qx0 tambah Px1 tambah Qx1 dan seterusnya sampai dengan Pxn tambah Qxn. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah titik-titik ini Xn0, X1 sampai dengan Xn disubstitusikan ke dalam. Oke, disubstitusikan ke dalam polinomial kita. Gitu ya. Nah, jadinya untuk inner product dari P terhadap P, hasilnya adalah sedemikian. Oke, panjang banget kayaknya saya nggak akan bacain juga. Dan ini nilainya lebih dari sama dengan 0. Akan sama dengan 0 pada saat kapan? Pada saat Px0 sama dengan Px1 sampai dengan seterusnya sampai dengan Pxn sama dengan 0. Dalam artian ini sebagai polinomialnya ya. Dan polinomial ini juga sudah diambil titik-titik sampelnya tadi ke dalam sini. Oke. Namun polinomial tidak 0 dengan degree n atau kurang akan memiliki paling banyak akar n yang berbeda. Jadi polinomial kita adalah vektor 0 dan ini membuktikan aksioma keempat yang tadi di definisi 1 yang paling awal tadi. Oke. Terus udah gitu nomnya bagaimana? Nom dari P diberikan oleh bentuk sebagai berikut. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, ini adalah algebraic properties of inner product. Sifat-sifat algebraic dari inner product. Apa aja?
diberikan oleh teorema 612. Untuk pembukanya, untuk intronya ada U, V, dan W sebagai vectors di dalam ruang hasil kali dalam V, dan K itu adalah suatu skalar. Berlaku 5, ya kan, 5 poin ini di antaranya itu adalah yang pertama, inner product di antara vektor 0 dengan V akan sama dengan inner product di antara V dengan 0 dan hasilnya adalah 0. Skalar. Oke. Terus yang kedua, bentuk dari inner product di antara U dengan P tambah W akan sama dengan inner product dari U, V ditambah U, W. Dan untuk yang ketiga, ini mengganti tanda positif dari yang persamaan kedua menjadi tanda negatif. Oke, sama juga. Terus udah gitu untuk yang keempat, kali ini ditukarkan. Jadi ini untuk menentukan inner product di antara U kurang V dengan W. Kesamaannya sebagai berikut. Gitu ya. Bedain ya, ini nggak sama loh ya kan? C dengan D ini nggak sama. Yang terakhir adalah melibatkan skalar. Skalarnya bisa dikeluarkan dan bisa juga skalarnya itu gini, K dikali UV sama dengan K dikali inner product di antara UV akan sama dengan inner product di antara U dengan KV. Oke. Untuk membuktikan bentuk tersebut kita bisa lihat contohnya ini di example 12, ya kan, menghitung inner product. Jadi kalau ada inner product di antara U dikurang 2Pi dengan 3U ditambah 4Pi. Kesamaannya berlaku sebagai berikut ya. Oke, terus udah gitu berlaku juga di langkah kedua sebagai berikut. Oke, terlihat di sana. Nah, terus udah gitu skalarnya kita bisa keluarkan 3 inner product di antara U dengan U, dan ini juga sama ya, skalarnya bisa dikeluarin 4 di antara U dengan Pi. Ini juga kita bisa keluarkan, jadi ada 6 di antara 6 dikali dengan inner product antara V dan U. Terus yang ini juga sama, kita bisa keluarkan 2 dengan 4 jadi 8 dikali dengan inner product di antara V dengan V. Oke, ini bentuk dari norm yang dikuadratkan. Ini nggak ada masalah, ini juga masih sama. Ini sama ya tadi, diberikan sebagai bentuk norm yang dikuadratkan. Terus, ini si inner product di antara UV ini koefisiennya ada 4, koefisiennya ada negatif 6. Nah, mereka bisa berlaku sifat penjumlahan tadi ya, bisa dijumlahkan jadi dapat negatif 2. Dengan bentuk akhir jadinya seperti demikian. 3U 3 norm U kuadrat dikurang 2 inner product UV dikurang 8 norm V pangkat 2. Kayaknya ini bagian terakhir dan sudah selesai. So, kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada saya. Terus juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang perlu diralat ataupun ditypo juga boleh kasih tahu sama saya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan kepada saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi kuliah berikutnya.